Halo adik Super Kids yang hebat, apa kabar kalian semua hari ini? Wow, lo sudah bisa dengar dari sini ya, kalian katakan baik dan luar biasa. Puji Tuhan ya. Losa apa kabarnya hari ini? Baik, Lose. Wow, puji Tuhan. Losa Jong Santi? Baik, Lose. Wow, kami Losa juga baik dan luar biasa kabarnya. Nah adik-adik kita sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga sampai hari ini kita masih ada semuanya karena pertolongan Tuhan. Adik-adik jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Sudah siap hari ini untuk beribadah kepada Tuhan? Oke, kalau sudah siap semuanya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sepenuhnya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Meskipun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan terus menyertai kami semua. Berkati kami yang ada, agar kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, senantiasa mau taat dan setia kepada Tuhan. Biarlah melalui pujian hari ini, Tuhan senang dan setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik, ada satu sobat kita yang setia. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Satu-satunya sobat kita yang setia, dia adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika kita merasa sedih ya, ketika kita merasa putus asa,
datanglah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena Dia adalah sahabat yang setia, Dia sobat yang setia, Dia mau mendengar setiap keluh kesah kita. Hal-hal yang kita takuti, hal-hal yang kita pikirkan, katakan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membuka jalan bagi kita semua. Adik-adik, kita mau nyanyikan satu pujian ini ya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, itulah sobat kita yang setia. Dia menghibur kita di saat kita sedih, di saat kita sendirian. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Adik-adik, saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pemikiran kita, pikiran kita sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, saat mendengar firman Tuhan harus dengar dengan sungguh-sungguh. Hilangkan dulu pikiran yang lain ya adik-adik ya. Harus fokus untuk mendengar firman Tuhan. Karena kalau kita tidak mendengar firman Tuhan dengan serius, siapa yang akan mencurinya? Si jahat, yaitu iblis ya. Dia akan mencuri berkat firman Tuhan itu dari kita. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita mau naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar semuanya? Senang sekali ya kita boleh beribadah bersama-sama di rumah memuji Tuhan ya. Saya harap anak-anak senang melakukannya ya dan tetap setia melakukannya. Nah, anak-anak, yuk sebelum dengar firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami mengerti firman Tuhan dan kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan. Berkatilah setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, masih ingat gak tentang Bapak Abraham? Kira-kira masih ingat siapa nama istri Bapak Abraham? Ya betul, Ibu Sarah. Terus Bapak Abraham di usianya yang sudah sangat tua, Tuhan kasih seorang anak. Siapa namanya? Iya betul, namanya Bapak Ishak. Terus Bapak Ishak punya istri, namanya adalah Ribka. Nah hari ini kita mau dengar cerita tentang keluarga Bapak Ishak bersama dengan Ibu Ribka. Nah Bapak Ishak menikah dengan Ibu Ribka. Mereka hidup bahagia sekali ya. Bapak Ishak ini sangat sayang kepada Ibu Ribka. Demikian juga Ibu Ribka sangat sayang kepada Bapak Ishak. Nah, mereka hidup bahagia. Terus mereka pengen punya anak ya. Mereka berharap ya dalam keluarga mereka hadir seorang anak. Jadi mereka menunggu ya. Bersama-sama merindukan seorang anak. Sudah 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, 3 tahun menikah. Mereka masih belum punya anak. Ibu Ribka masih belum hamil. Ya, terus mereka tunggu lagi. Tahun keempat, tahun kelima. Masih belum ya, belum punya anak. Ibu Ribka mulai merasa sedih ya. Kenapa aku belum punya anak? Ya, aku pengen punya anak, kenapa aku belum punya anak? Ibu Ribka sedih. Bapak Ishak juga sedih karena dia juga pengen punya anak ya. Terus mereka berdoa ya. Bapak Ishak dia berdoa kepada Tuhan ya. Dia minta, Tuhan Yesus, kami pengen punya anak. Tuhan Yesus berikan kami anak. Kami mohon kepadamu, kami percaya Tuhan, Engkau mampu memberikan kami anak karena Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang memberikan kehidupan bagi manusia. Kami memohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Ibu Ribka juga tentu ya dia berdoa kepada Tuhan meminta anak. Mereka terus berdoa kepada Tuhan. 10 tahun, Ibu Ribka masih belum punya anak ya. Terus sampai 19 tahun ya, sampai 19 tahun, tiba-tiba Ibu Ribka rasa di dalam perutnya ada yang aneh. Ternyata Tuhan menjawab doa Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Akhirnya Ibu Ribka hamil ya. Mereka sangat senang sekali ya bahwa mereka akan menjadi papa dan mama. Ya setiap hari ya Ibu Ribka sama Bapak Ishak ya menunggu ya anak itu lahir ya. Karena mereka sudah tidak sabar ya ingin menjadi papa dan mama ya. Dengan senang ya setiap hari mereka bersyukur kepada Tuhan. Kemudian perut Ibu Ribka semakin hari semakin besar ya. Semakin hari semakin besar. Dia mulai merasa capek. Mulai merasa capek sekali ya. Nah, Ibu Ribka sering merasa tidak enak ya. Di dalam perutnya itu terasa tidak enak. Kenapa? Dia sering merasa sepertinya di dalam perutnya itu ada yang sedang berkelahi ya. Sehingga dia selalu merasa tidak enak, dia merasa sangat susah sekali ya. Sering menendang-nendang perutnya. Sepertinya
ada yang sedang berkelahi. Nah, anak-anak waktu itu belum ada USG, kita belum bisa melihat ya kondisi bayi di dalam perut mamanya ya. Tidak seperti hari ini kita bisa ke dokter ya. Dokter bisa USG dan melihat apa yang terjadi di dalamnya. Jadi Ibu Ribka ya, dia menjalani kehamilan yang sangat-sangat susah ya. Merasa sering kesakitan ya, karena merasa ada yang berkelahi di dalam perutnya. Tiba waktunya sudah 9 bulan, Ibu Ribka rasa perutnya sangat sakit ya. Perutnya sangat sakit. Itu tandanya apa anak-anak? Tandanya Ibu Ribka akan melahirkan. Ya. Jadi Bapak Ishak, wah dia tegang sekali ya. Karena Ibu Ribka sedang kesakitan, cepat-cepat dia panggil bidan ya, ibu bidan untuk datang menolong Ibu Ribka. Ya, jadi ibu bidan datang ya, dia menolong Ibu Ribka yang sedang kesakitan ya. Bapak Ishak juga sedang menunggu, dia sangat cemas, dia sangat tegang, dia berdoa kepada Tuhan ya. Tiba-tiba dia mendengar suara, wah, wah, wah. Hei, anaknya sudah lahir. Ya, ibu bidan menyambut anak ini, ternyata anak laki-laki. Terus badannya merah sekali dan banyak sekali bulunya. Nah, Bapak Ishak memberi nama anak ini Esau karena bulunya banyak sekali. Nah, Bapak Ishak sudah sangat sedang, ternyata Ibu Ribka masih kesakitan. Terus ada yang memegang tumit si Esau ya. Nah, ibu bidan bilang, masih ada satu anak yang mau lahir. Wah, Ibu Ribka sudah kesakitan, kemudian lahir anak kedua. Ya, Bapak Ishak kasih nama anak kedua itu Yakub karena dia lahir, dia pegang tumit dari Esau ya. Ternyata Ibu Ribka melahirkan anak kembar ya. Makanya Ibu Ribka selalu merasa tidak enak di dalam perutnya. Seperti ada yang sedang bertengkar ya, berkelahi di dalam perutnya. Ternyata dia melahirkan anak kembar yang mereka namakan, anak pertama itu anak sulung namanya Esau. Kemudian anak yang kedua namanya Yakub. Nah, Bapak Ishak sama Ibu Ribka senang sekali. Dia lihat anak kembarnya, aduh dia senang sekali, akhirnya dia menjadi papa dan mama. Dan mereka sangat menyayangi anak-anaknya. Nah, Esau dan Yakub hari demi hari dia bertumbuh. Bertumbuh semakin besar, jadi anak yang sehat. Nah, Esau ya, dia anak yang selalu aktif ya, dia selalu lari sana kemari ya. Terus dia suka masuk ke dalam hutan, dia suka memanah, dia suka berburu binatang di dalam hutan. Nah, Bapak Ishak sayang kepada Esau karena Esau itu suka ya pergi berburu, kemudian pulang membawa binatang buruan, dia masak, dinikmati, dimakan oleh Bapak Ishak. Nah, Bapak Ishak sangat senang melihat Esau yang seperti itu. Sedangkan Yakub, ya Yakub sangat berbeda dengan Esau. Yakub dia suka tinggal di rumah, dia suka dekat sama mamanya, kemudian dia suka bantu mamanya memasak. Sehingga Yakub sangat pintar memasak ya. Dan Yakub menjadi anak kesayangan dari Ibu Ribka karena Yakub suka membantu mamanya di dapur ya. Sedangkan Esau dia suka tinggal di padang, suka berburu binatang, dan dia menjadi anak kesayangan dari Bapak Ishak. Nah, ternyata anak-anak diam-diam Yakub iri sama si Esau. Ya, kenapa Esau yang jadi anak tertua? Kenapa Esau yang jadi anak sulung? Kenapa Esau yang disayang sama papa?
Ya, kenapa aku menjadi adik? Ya, jadi Yakub sering merasa iri sama si Esau, ya. Esau yang menjadi kakak. Karena Yakub berpikir ya, papanya lebih sayang kepada Esau. Terus sebagai anak sulung pasti nanti Esau mendapat warisan yang lebih banyak, ya. Esau yang akan lebih banyak diberkati, sehingga Yakub menjadi iri hati, ya. Hari demi hari dia selalu iri hati kepada si Esau, ya. Nah, suatu hari Esau dia pergi lagi ke hutan. Dia mau pergi berburu binatang. Ya, dia pergi, ya dia jalan-jalan ke dalam hutan, dia lihat, ternyata hari itu dia tidak mendapatkan satupun binatang buruan. Kemudian dia pulang, capek ya. Capek sekali aku hari ini, kok tidak ada binatang buruan satupun ya. Aku capek sekali, sia-sia saja ya. Aku pergi ke dalam hutan. Terus dia duduk karena kecapean ya. Dia duduk, dia mencium. Ada aroma yang sangat enak sekali. Dia cium, ternyata si Yakub sedang memasak makanan yang enak. Terus si Esau dekati ya, harum sekali. Yakub, kamu masak apa sih? Aku masak yang enak dong, ini sup kacang merah. Harum kan? Iya, Yakub. Kub, aku capek nih, aku lapar lagi, baru dari hutan. Bagi dong, itu sup kacang merahnya, pasti rasanya enak. Si Yakub yang melihat Esau yang memohon seperti itu, karena dia iri hati, dia punya pikiran yang jahat. Ya, Yakub punya pikiran jahat. Terus dia ingin sup ini ditukar dengan sesuatu dari Esau. Ya, Yakub berkata, Esau, oke, aku akan kasih sup kacang merah ini. Tapi ada syaratnya loh. Apa syaratnya? Bilang aja. Aku lagi lapar nih, cepet dong. Ya, Esau, kamu kan anak pertama, ya. Kamu kan anak sulung. Sekarang aku mau sup kacang merah ini diganti dengan hak kesulunganmu. Aku sekarang mau menjadi abang. Aku nggak mau menjadi adik, ya. Jadi kamu yang jadi adik. Si Esau pikir, nggak masalah, gampang kok itu, ya. Aku akan kasihkan ya, kamu jadi abang saja ya, nggak masalah. Yakub bilang, benar nih, Esau, nggak nyesel kamu. Nggak masalah, itu sumpah akan kuberikan ya hak kesulunganku, hak sebagai abang kepada kamu. Oke deh, deal ya. Oke, deal. Akhirnya Yakub memberikan sup kacang merah yang enak ditambah sepotong roti kepada si Esau. Wah, Esau saking laparnya dia makan dengan dia makan dengan sangat cepat. Kemudian dia pergi meninggalkan Yakub, ya. Jadi Yakub akhirnya dia mendapatkan status sebagai abang. Sekarang Esau menjadi adik, ya, dia menjadi anak yang sulung dengan dia menukar seperti itu. Nah, anak-anak, ya, apa yang dilakukan oleh Yakub dan Esau ini ada hal yang tidak benar yang harus kita belajar, ya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar tidak boleh iri hati ya dengan saudara-saudara kita, ya. Mungkin kita merasa, kok papa lebih sayang dia, mama kok lebih sayang dia, lebih sayang adik, lebih sayang sama kakak atau abang.
Nah, kita nggak boleh iri hati. Karena kalau iri hati, kita pasti nanti akan melakukan hal yang jahat, yang tidak disukai oleh Tuhan. Seperti Yakub ya. Seperti yang dilakukan oleh Yakub ya. Dia gunakan kelemahan abangnya, kemudian dia lakukan hal yang tidak baik ya. Nah, si Esau juga ya. Esau dia menganggap remeh apa yang sudah dia miliki ya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia lahir sebagai anak pertama ya, yang mendapatkan berkat, kemudian mendapatkan warisan yang lebih banyak, tapi karena makanan ya, karena dia menginginkan makanan itu, akhirnya dia berpikir itu tidak penting. Nah, hak kesulungan ini anak-anak itu artinya ya keselamatan yang ada di dalam Tuhan ya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan ya melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, anak-anak, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita menjadi ahli waris surga, itu harus kita hargai. Ya, kita jangan berpikir, itu hal yang tidak penting. Ya, keselamatan atau surga itu tidak penting ya. Saya lebih suka dengan hal-hal yang ada di dunia ini sehingga kita mengabaikannya ya. Nah, anak-anak tidak boleh seperti itu. Anak-anak sudah lama ya mendengar cerita firman Tuhan, itu harus dihargai. Tuhan, firman Tuhan yang memberitahu kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kita menjadi anak-anaknya, dan itu harus kita hargai ya. Hargai dengan baik-baik dengan kita mau hidup bagi Tuhan ya. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Kasih Tuhan kepada setiap kita ya. Jadi anak-anak, kita ini adalah anak Tuhan ya, anak sulungnya Tuhan yang akan mendapatkan kerajaan sorga. Jadi mari kita hidup selalu bersyukur, jangan suka berbuat dosa lagi ya. Tinggalkan dosa, tinggalkan hal-hal di dunia ini yang bisa membuat kita berdosa kepada Tuhan. Ya, jadi anak-anak ya, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak lagi hidup melakukan dosa. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah selamatkan hidup kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan dengan hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, sungguh-sungguh menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib untuk setiap kami. Tolong kami untuk hidup menjauhi dosa, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak ya, sampai jumpa minggu depan ya, tetap semangat, Tuhan memberkati.